ada nang majdub sidin kada tahu, kurang tahu, tapi kita masih coba ada lagi. Ada nang mastur. Nah ini yang kali sidin menyembunyikan diri sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin al-qail ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail awliya'i idza ru'u dhukira Allah أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan menjadikan kita sebaik-baik umat junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kita diberi nikmat kesehatan dan afiat dan berkumpul bersama orang-orang yang salihin dan bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan sebab wasilah kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kedua orang tua kita, anak-anak kita yang tercinta di bawah benderanya, di bawah payungnya Sayyiduna Maulana Muhammad di dalam surga Firdaus bi ghairi sabikati adzabin wala itabin wala hisab wala iqab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ulun muliakan para habaib zuriat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga zuriat daripada Al-Banjari, terutama orang tua kita, yaitu alhamdulillah bersama kita ini zuriat dari Taniran dalam Pagar. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Zuriat daripada Datu Marzuki dan juga seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang berhadir di siang hari ini. Pertama, ulun mengucapkan terima kasih karena diundang bersilaturahim ke sini. Ulun kada menceramahi pian, kada menasihati pian, tapi ulun nak silaturahim. Kayak apa garang alalak meramas itu. Sebab ulun ini kada pernah lagi ke sini. Alhamdulillah. Ternyata orang-orangnya fanatik, mahabbah kepada orang-orang saleh. Dan ulun tadi berpikir, Datu Balimau itu beliau berdakwah di satu kampung yang di dalam kota Balimau, di ujung, dan anak-anak sidin pun banyak di sana. Dan ulun teringat ketika masuk sini, jar ulun ini sama kayak masuk kampung Balimau, jalan yang ali, habis itu pulang baleluan 2 mobil Karakawar, kurang lebih di Balimau inilah. Daripada Allah menghendaki ulama dan wali-walinya mereka untuk berada di tempat-tempat yang sebagai keberkahan bagi kampung itu. Jadi Datu Balimau punya anak Qadhi Muhammad atau gelarnya Datu Janggut. Datu Janggut punya anak dari istri Samidah melahirkan Datu Marzuki. Dari istri beliau yang bernama Kuning melahirkan Datu Ulun Abdul Karim. Jadi Abdul Karim berdangsana lawan Datu Marzuki, cuman lain umat. Bahari itu orang banyak bini dan bini bahari kada sehari. Sampai bini ya kada sehari. Ujurah. Datu Qadhi Muhammad itu bini kalau kada salah 4 lah. 4 bini sidin.
Datu Kuning binti Sidin gelarnya, dan Datu Samidah mengeluarkan Datu Marzuki. Abdul Karim mengeluarkan daripada Kai Ulun, yaitu Salman menurunkan Usman menurunkan ke bawah daripada Ulun. Jadi sama pada Tuan, cuman lain umat. Jadi orang bahari ada beda urang. Asal sama, bahagian duitnya sama, bahagian piala bergilirnya sama. Orang bahari alim adil. Nah itu. Nah ulun bataku pian orang alalak barangas ini, terutama pian Julian ini. Kenapa Datu Marzuki tanpa bini di sini? Jangan dikisahkan takdir itu semuanya sudah selesai. Seperti pertanyaan ulun, kenapa anak Datuk cucu Datuk Kelapa yang Mufti Muhammad As'ad, mufti pertama kerajaan Banjar, orang dalam Magar, orang Martapura, tak kawin orang Belimau, jauhnya tak Belimau. Makanya ulun bakuya lan babi dan Belimau ini hebat. Karena apa? Kawa meraih Mufti Muhammad As'ad, mufti pertama kerajaan Banjar. Hebat orang Belimau. Sekarang orang alalak barangas ini hebat. Kawa marahi Datu Marzuki. Ulun batakun nang ben babinian apa? Amalan pian sampai kawa marawi tuan guru tuan wali. Hah? Ulun batakun nyaman ulun melajari dengan anak lain juga. Ini lalu ya, alhamdulillah Aba Ahmad ini MUI di Kabupaten Banjar bersama Abu Haji Jailani rombongan. Ini juriat Yayasan Syekh Muhammad Arsad Banjari. Alhamdulillah beliau dapat datang Aba Ahmad. Alhamdulillah ini beberapa orang di ada Martapura. Alhamdulillah. Lalu Sidin, amun pian handak ambil aja. Ini gratis ini. Berdiri hampir 6 bunga setelah ternyata. Ini buat juriat kalampayan wadatan ini, tarik tangan Sidin. Bawa apa mulu? Ya, ada kelempangan kawin orang wali, biar orang salehin. Silahkan masuk Sidin, beri tempat dulu. Alhamdulillah. Abu Jailani ini bini banyak juga sudah. Ini bini Sidin, Mbak Ijini sudah. Ada ulun nih nasab bini banyak, datu ulun bini 4 berataan, nasab ulun banyak, datu ulun bini 4, cuma nasib nang belum ada lagi ulun. Nasib kan nasab keturunan bini 4, datu ulun 4, kai ulun 4, nasibnya nang belum ada. Alhamdulillah. Nah pertanyaan ulun belum dijawab tadi, terutama kepada durian bubuhan Datu Marzuki. Kenapa Datu Marzuki sampai tapa bini di alalak sini? Bon, apakah karena bungasnya babinian tadi? Apakah karena akhlaknya? Apakah karena apa? Namun takdir itu sudah jelas berataan. Berarti pian orang alalaknya hebat, dapat meraih seorang wali hebat. Ini diturut babiniannya, jadi mencari laki itu jangan sugihnya aja, cari orang salih di banyak banget di atas panggung nggak salih. Nang janda banyak lah, berdiri berataan janda. Ulun bertakun kenapa jadi orang alalak kawa marahi Datu Marzuki. Sidin orang Belimau, Datu Marzuki orang Belimau. Lah kemudian Sidin kesini tadi membawa dagangan. Secara zahirnya membawa dagangan, pada hakikatnya membawa berkah. Nah Sidin datang ke sini, lalu melihat babinian. Kesah nang durian tadi, babinian orang alalak. Lalu hendak kepada lawan abah. Ulun ini juga mesti yakin, ulunnya hendak kepada lawan siapa ulun ini. Boleh kita menagih-nagih kita ke rumah. Nah ini hebatnya orang alalak, berarti di antara pian ini ada orang yang istimewa. Ada akan terkumpul orang yang istimewa dengan orang istimewa, mereka orang itu istimewa, diberi istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-arwah junudun mujannadah. Nah di sini mungkin Allah akan meletakkan sir orang salihin supaya kampung ini berkah. Tadi pulang kisahnya, Datu Marzuki kada sekolah, sini kada makan bangku, apalagi papan tulis. Artinya Sidin kada belajar secara memang orang bahari itu mengajinya malam, mengajinya ba'asilah berduaan. Ulun semalam ke Lok Bangkai, ziarah ke Lok Bangkai ke Tuan Guru
apa ngarannya Haji Ridwan, anak Sidin berkesan. Abah Sidin guru Ridwan itu sekolahnya pun kada tapi bahimat manajwa, tapi rancak berduaan malam lawan Abu Guru Sekumpul dan dilajari ilmu-ilmu oleh Abu Guru Sekumpul dan dididik oleh Abu Guru Sekumpul. Itu nang mau jadi. Demikian orang-orang saleh yang kebanyakan mereka itu timbul keberkahan dan keramatnya dari mengaji istilah berduaan ini. Dan pula Abah Datu Marzuki, orang Martapura aja kalau Abah bujur nyambut ayah, kalau Abah mintuha Abah. Jadi Abah mintuha itu Abah, kalau nya Abah bujur ayah. Jadi ayah ya. Tapi kalau nya mintuha banyak Abah. Coba lihat, Datu Muhammad itu Sidin Qadhi, alim luar biasa, zahir dan batin, ahli tariqah, hakikat dan syariah. Jadi anak Sidin itu langsung terbiyahnya, didikannya, ilmunya dari Abah. Wajar, Abahnya orang alim besar, Qadhi, beliau Qadhi, Datu Janggut itu Qadhi, makanya anak-anaknya. Dan memang dari Qadhi Muhammad ini banyak nang mastur. Abdul Karim, Datu Ulun yang berdangsana kalau Datu Marzuki kuburannya pun sampai sekarang ada tahu, dan termasuk orang yang alim juga, saleh juga, tersembunyi sampai kepada Salman, sampai kepada Kai Ulun, Datu Usman itu Sidin tanam nyur, bakabun nyur, padahal lawas 3 tahun mengaji lawan Tuan Guru Abdul Rahman Siddiq Sapa di Tambilan, bulik bakabun nyur. Lalu ditakuni pian ini siapa, keturunan kita siapa, uji Sidin kada perlu. Nah ini jadi memang banyak yang dari Qadhi Muhammad ini yang tersembunyi sampai meninggal pun biasa aja, tapi setelah meninggal di situ kelihatan berbagai macam. Allah menampakkan ini orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita kada jadi orang wali, kita kada jadi orang alim, tapi kita cinta kepada mereka, kita hadir di haulan mereka. Dari kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau berkata, "Alliku qulubakum bis-salihin, fa innaha idza nazalat ala qulubihimul walidat wal imdadat fayajika ismuka wa anta naimun." Hendaklah hati kita selalu terhubung dengan orang-orang saleh ini, para wali-wali. Karena apa? Orang-orang wali itu hatinya senantiasa dituruni pemberian-pemberian istimewa dan bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala madad. Ketika kita mencintai mereka, fayajika ismuka wa anta naimun, maka keberkahan itu akan kita dapat juga walaupun kita akan guring. Apalagi orang ada darah daging sampai kepada kainnya, datunya. Nah kemudian syaratnya kita hendak ta'alluq tadi dengan Habib Ahmad bin Hasan, fayam bagi hendaklah seyogianya selanjutnya husnudzan bihim. Pertama syaratnya baik sangka. Ini pian datang ke sini nah, baik sangka lawan guru-guruan, baik sangka lawan nang dihauli, lalu mau datang namun pian berucap apa kuburan situ, apa bapintan kuburan ini kuburan, marahnya kuburan. Apa datang ke situ? Lamun kada husnudzan. Siapa garang? Datu Marzuki. Banyak kan datu nama lain. Datu Maringgi, datu siapa banyak kan? Tapi ini datu siapa? Datu sebenarnya orang alim. Dari karena itu ujar ulama, laulal mastur lama burikal masyhur. Allah ada menjadikan di antara wali-walinya yang memang supaya jangan diketahui, supaya Sidin nyaman bangun tengah malam, nyaman Sidin beribadah, nyaman munajat, nyaman mendoakan kita. Lamun Sidin sibuk terima tamu dan mengajar, kada kawan munajat tengah malam. Dari karena itu ada bahagian dalam, ada bahagian luar, ada spesialis luar, ada spesialis dalam, ada yang mengumpul kedua-duanya seperti Abah Guru Sekumpul. Nah, Sidin ditugaskan bagian dalam, makanya dinamakan mastur. Karena wali ada wali masyhur, orang tahu masyhur. Sidin tahu juga diri Sidin wali masyhur. Nah ini nyaman aja sudah. Seperti Habib Basiri, seperti lagi Mufti Jamaluddin Sungai Jingga, Datuk Kelampayan, Abah Guru Sekumpul, masyhur, nyaman. Nah di sini kita kada bataka tulangan. Karena apa? Kita tahu Sidin wali. Dan Sidin pun tahu juga di sini ada nama jeduk. Sidin kada tahu, orang tahu, tapi kita masih coba ada lagi. Ada nama mastur. Nah ini yang kali Sidin menyembunyikan diri Sidin. Nah
Ada nang sidin apa ngarannya Mastur, sidin tahu orang kada tahu seperti ini. Sidin tahu. Dari karena itu Habib Umar bin Hafid ketika ke Surabaya, sidin ziarah kepada sidin Bailah Habib Husin Patlot atau Husin Segap, nah ada di Gresik. Habib Husin itu sidin biasa orangnya sederhana, pakaiannya bertamping, berselendang, tidak ada bersuban, tidak ada. Tapi Habib Umar ini orang derajatnya di sisi Allah tinggi. Mastur, nah, seperti Dato' Marzuki, Mastur. Laulal Mastur, jikalau bukan orang-orang seperti ini, nang di luar berdakwah nih, kada akan mungkin berkat, kada mungkin sanggup, kecuali dengan berkat doa-doa orang seperti ini. Nah, jadi alhamdulillah di setiap tempat-tempat ada orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun jauh. Tadi ulun mulai buka situ nah, apabila jurang sampainya, namana ngaran alala, namana ngaran barakas, berapa jembatan talalui, berapa babinian nang lihum sudah talalui, kan sampai aja lagi, belok. Jadi ujar supaya satu mat lagi aja, sesumat berpakai satu mat sudah. Daripada kada sabar hendak melihat pian ulun. Ulun kira ada banyak babininya di sini, sebenarnya banyak dua. Mudah-mudahan kita dapat nobrah, dapat pandangan sahibul haul. Karena apa? Ketika kita ziarah, kata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Quraidhan, gurunya Habib Ali beliau mengatakan, ketika kita ziarah kepada orang wali, sekurang-kurangnya dapat dua. Pertama, ayyaghfirallahu dzunuba, dosa diampuni. Jadi bila kita datang ziarah, itu dosa kita dihapuskan Allah, bulik dosa-dosa kita sudah terhapus. Ini pertama. Yang kedua, ayyuka martabatu dzalikal mazur. Kalau kita husnudzan, baik sangka dan kuat mahabbahnya kepada yang kita datangi ziarah ini, yang kita datangi haul ini, yu'ta martabatu dzalikal mazur. Banyak orang kata Imamul Haddad, dengan berkat ziarah hasal daripada wilayah. Kam wa kam min barakati ziarah hasalal wilayah. Banyak orang yang diangkat jadi wali dengan berkat ziarah. Dari karena itu kalau di Tahrim pian di pekuburan Zambal itu setiap hari Jumat pasti ada orang ziarah penuh, dipimpin oleh para aulia wassalihin. Itu Faqihul Muqaddam di Tahrim punya anak namanya Alwi. Alwi ini disebut Al-Ghayur, orangnya pencemburuan. Karena apa? Setiap ada babinian hamil lalu berniat anak mangarani namanya Alwi, kada mau keluar anaknya itu. Lamun kada dirubah hanya mau keluar, cemburu karena disamakan nama. Nah ini Habib Alwi ini diberi Allah Ta'ala karamah di dalam manaqibnya itu, dengan pandangan mata itu dapat melihat di dahi orang itu min asyqiya au minan suada. Ini orang beruntung, ini orang celaka, ini orang neraka, ini orang surga. Kau memandang melihat Habib Alwi Al-Ghayur dan sanggup menghidupkan orang yang sudah meninggal. Habib Alwi. Habib Alwi punya anak Ali, digelar Sahibud Darah. Ini pun sanggup menghidupkan orang yang meninggal dunia. Habib Ali ini. Kemudian di sana ada lagi makam Al-Habib Umar Al-Muhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini disebut Sahibud Darah juga. Karena halus-halus kayak ini, itu bila bermain-main, itu berucap ya Umar Muhdar karamah. Lagi halus dididik sudah menyebut nama orang saleh. Anak-anak kayak ini, ya Umar Muhdar karamah. Jadi ini naikkan ke atas soto ini loteng. Anak-anak gini naikkan ke atas itu bergugur sambil mengucap ya Umar Muhdar karamah. Kada ada apa-apa, luka kada, tasalihu kada, apalagi sampai patah, apalagi sampai mati. Lagi halus-halus sudah menyebut nama orang saleh. Ya Habib Umar Al-Muhdar karamah. Habib Umar Al-Muhdar itu luar biasa karamahnya, Sahibud Darah. Nah ini dari karena itu ujar orang saleh yang ada di Tahrim, kam minas sibyan ama yal'abu amamal kibar sara minal kibar. Berapa banyak anak-anak nakal halus dibawa ziarah kepada orang wali, dibawa datang kepada orang salihin, nang inya kada tahu di napa-napa, setelah menjadi ganal menjadi orang yang berkah, orang yang mulia, orang yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Kam minas sigar yal'abu amamal kibar sara minal kibar. Itu ada seorang Habib kecil, Sayyid namanya Abdurrahman Al-Jufri, lagi halus dibawa abah ziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, aulia besar. Sampai di situ dinabrah, dipandang oleh Abu Bakar. Setelah dipandang dinabrah,
20 tahun kemudian Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri ini jadi ulama besar, jadi wali besar, mustajabud da'wah. Demikian Syekh Ali Baras itu dulu mengimun kambing, cuman ketujuh melihat orang wali, ketujuh melihat orang salihin, ketujuh minta doa. Syekh Ali Baras ini waktu itu mengimun kambing, lewatlah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu tersenyum Habib Umar, lalu memandang, lalu senang, lalu cinta Habib Umar tadi. Setelah itu Syekh Ali Baras ini bersemangat menuntut ilmu, bersemangat beribadat. Akhirnya apa? Menjadi murid kesayangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga Al-Habib Umar berkata, siapa membaca Fatihah lawan aku kada menghadiahkan lawan muridku Syekh Ali, kada ku terima Fatihahnya. Ini aliku qulubakum bis-salihin. Orang-orang tarif itu alagahnya kuat benar, ikatan batinnya itu kuat, datu dari datu, sehingga dikatakan min jad ilal jad, rabtan bil jad ilal jad, hubungan hati dengan hati sampai kepada datu mereka. Kadaman ala kadamin, selangkah kakeknya sebegitu juga dengan kakeknya. Jadi orang di Hadramaut itu kebanyakan ngajinya berduaan aja. Habib Ahmad, mungkin dia tahu Habib Ahmad yang selalu datang bila haulan usul kumpul, yang masih muda lagi, nang bungas orangnya itu, yang anaknya Habib Abdullah, cucunya Habib Bakar Atas Al-Habsyi. Itu Sidin kada belajar sekolah. Sidin duduk melayani berkhidmat Abah Sidin Habib Abdullah, tapi lancar baca kitab, alim memaham kitab. Abah Sidin kada sekolah apa-apa, tapi belajar lawan Abah Sidin Habib Bakar Atas, menjadi orang yang alim dan termasuk orang yang saleh. Nah, termasuk tadi Datuk Marzuki kalau kita dengar. Jadi sekolah itu kada jaminan. Bisa aja orang sekolah itu bisa kada dapat ilmu karena berbagai macam, mungkin waktu belajar entah gurunya atau seobat lawan gurunya. Nah, syarat kita hendak terhubung hati, kata Habib Ahmad bin Hasan, dengan orang saleh. Pertama adalah yang bagi kita itu hendaklah ta'alluqnya dengan orang saleh itu kita harus pertama tadi kamalul muhabbah as-sadiqah, benar cintanya kepada mereka dan bukan terpaksa. Yang kedua husnudzan. Nah, kita datang ke sini husnudzan lawan datuk. Karena husnudzan, lalu kita mau datang, lalu kita mau hadir, lalu kita mau haulan. Jadi syaratnya dua kalau hendak hati kita connect, terhubung dengan wali. Pertama husnudzan, baik sangka dengan mereka. Nah, supaya baik sangka, dengarkan manaqib Sidin. Tadi ada dibaca ambillah manaqib Sidin. Nah, husnudzan yang kedua adalah mahabbatus sadiqah, la taqallufan, tidak terpaksa mencintai mereka. Ini syaratnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datuk kita yang kita hauli ini termasuk apa yang disebutkan tadi, laulal mastur lama bulikal masyhur. Dengan berkat Sidin di sini, kampung Alalak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haddad beliau berkata, ulaika abdalun nabina ubrizu. Para ulama, para orang salihin, mereka diutus di seluruh di penjuru bumi ini. Bi fadli Rasulillah khair ummatin, ibadun kiramun athahullahu rabbahum. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang segala apapun yang mereka kerjakan karena Allah, beribadah karena Allah, mereka mengajar karena Allah, mereka apapun yang kerjakan karena Allah. Karena mengutamakan Allah, waqtasahum bil wilayah wa anasum bil qurbi wa habahum bika'sil mawaddah. Mereka karena ikhlas karena Allah dan mereka mengutamakan Allah, kadang mengutamakan keinginan diri sendiri. Ini kayak Sidin datang ke sini nih, ulun yakin pasti karena perintah dari Abah Sidin atau guru Sidin atau isyarat dari siapapun, sehingga Sidin hakun datang ke sini dan berada di kampung sini. Buktinya kita walau jauh, ulun dari kandangan, alhamdulillah hati tertarik datang ke tempat Sidin ini. Nah, itu karena sir yang ada di tempat ini. Tinggal lagi kita husnudzan dan betul-betul mencintai beliau. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena itu kata Imamul Haddad, bihim yadfa'ullahul balaya. Setiap kampung apabila ada orang wali, ada orang salihin, yadfa'ullahul balaya, selamat daripada bala yang akan diturunkan. Wa yakshifur razaya, dan segala yang ada baik.
wa yusdi kulla khairin wa nikmatin, dan Allah datangkan kebaikan dan keberkahan. Laulahumu, jikalau bukan keturunan Nabi dan orang-orang salihin dan para wali-wali, bainal anam, berada di sekeliling kita, ladukdikan jibalun, niscaya bumi dan gunung akan hancur. Wa ardun lirtikabil khati'ati, karena kita banyak dosa. Jadi dengan adanya sidin, tertolak daripada bala, tertolak daripada musibah, dan turunnya berkah. Dari karena itu sayangi orang alim, sayangi orang salihin, bantu mereka. Sekurang-kurangnya kita kadang memusuhi mereka, tapi kalau memusuhi mereka termasuk di dalam hadis Nabi, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Ada beberapa yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang memakan riba, itu yuharibunallah wa rasulah, ini akan perang dengan Allah. Yang kedua, orang yang memusuhi wali, siapa memusuhi wali berarti berperang dengan Allah. Dan hati-hati kita tak umpat-umpat, kadang-kadang pengajian, kadang-kadang kekawanan, apa hadir di aula, panas-panas. Ini mulai jam berapa tadi katanya? Mulai jam 8 misalnya. Panas, uyuh, lapar. Ini mau makan apa? Lapar, uyuh. Tapi lapar kita, uyuh kita, lapar kita jadi surga, jadi terkumpul dengan orang salihin. Jadi karena itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah daripada hadis al-mar'u ma'aman ahab, orang yang cinta wali, orang yang cinta wali, irtibat dengan wali, walau ada kesalahan, itu tetap tidak akan keluar daripada iman dan Islam. La yakhruju anil iman wal Islam. Orang yang hatinya cinta wali, walaupun ada kesalahan, la yakhruju an dairatil iman. Ini tadi alhamdulillah, nah, petugas-petugasnya kasihan dari lawannya, dengan BPK apa serabanya jauh menyambut mengatur. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi kebaikan kita berkumpul dengan Rasulullah, dengan wasilah yang kita hauli dan marzuki. Kasihannya panas, hujan apa serabanya. Jadi ketika kita mencintai orang salihin, nah ini menjadikan sebab kita tidak akan keluar daripada iman. Beda itu yang kata Ibnu Hajar Asqalani. Kalau kita ada cinta dengan orang salihin, walaupun beribadat siang malam, tidak dijamin imannya daripada godaan syaitan dan mati suul khatimah. Orang yang hatinya kada ada cinta wali, kada ada jaminan untuk selamat ketika keluar dari dunia ini. Beda orang yang cinta dengan orang salihin. Itu di dalam hadis al-mar'u ma'aman ahab, itu man jalasal awliya faqad indaraja fi wilayatihi. Siapa mencintai wali akan termasuk di dalam pemeliharaan mereka. Qur'annya wa huwa yatawallas salihin. Allah memelihara orang-orang salih dan anak keturunan zuriatnya, terutama murid-muridnya dan pecinta-pecintanya. Yatawallas salihin, memelihara orang-orang salih. Jadi kalau kita cinta wali, walau ada kesalahan, walau banyak dosa, walau banyak kesalahan, walau banyak kekhilafan, asal kita mau bertaubat, berambil, tidak akan keluar iman Islam kita. Beda dengan orang yang ada mahabbah kepada orang saleh ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter para wali itu 3. Disebutkan di dalam hadis dan disebutkan para ulama, karakter cirinya wali itu ada 3. Inna abdala ummati la yadkhulul jannata bil a'mal. Para wali-wali itu kebanyakan mereka itu tidak nampak amalnya, dan mereka masuk surganya bukan banyaknya amal, tapi dengan 3. Pertama, sakhawatun nufus, pemurah harta, pemurah jiwa. Ini. Yang kedua, salamatus sudur, hati yang bersih, hati yang selamat. Dari karena itu kata Habib Umar bin Akhir ada 2 kalau kita gawi Rasulullah senang. Pertama, jangan kita membenci siapapun. Bila hati kita kada membenci orang, ini sudah disenangi Rasulullah. Yang kedua, memaafkan orang yang berbuat jahat lawan kita, memaafkan orang yang kada katuju lawan kita. Ini pun berat. Siapa kawan orang sehari lawan kita, orang berbuat jahat lawan kita, kita maafkan, berat. Tapi 2 ini adalah satu yang disenangi oleh Rasulullah. Inilah hati orang para wali-wali. Salamatus sudur. Waktu itu di dalam khalwat Syekh Abu Bakar bin Salim ditawari 2. Pertama ditawari salamatus sudur, hati yang bersih. Kedua ditawari
ilmu dan keramat. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud memilih salamat sudur, hati yang bersih, menjadikan sebab turunnya rahasia Allah dan keberkahan Allah dan tempat turunnya sirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahmatun lil muslimin, penyayangan, pamarasan, penulungan kepada orang yang beriman. Ini 3 karakter tabiat para aulia. Termasuk kita lihat tadi Datu Marzuki. Mereka pertama sakhawatun nufus, pemurah. Yang kedua, salamatus sudur, bersih hati. Yang ketiga, rahmatul lil muslimin, penyayangan, kasih sayang. Dan ketujuh, mendoakan orang yang Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ambil satu kisah. Dulu ada namanya sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang Madinah, bukan orang Arab, tapi orang daripada Farsi. Datang ke Madinah, masuk Islam, dan sangat mencintai Nabi, berkhidmat dengan Nabi, sehingga Nabi mengatakan Salmanun minna ahlul bait. Salman ini keluargakunya Nabi, padahal bukan dzurriyyah. Demikian kalau kita cinta dengan orang salihin, kita akan jadi dzurriyyah bis sabab namanya. Dzurriyyah itu di dalam tafsir ada 2, di dalam syarah tafsirnya barangnya jalan lain, ada dzurriyyah bin nasab. Nah, seperti dzurriyyah daripada Datu Marzuki, ini dzurriyyah bin nasab. Ada dzurriyyah bis sabab, pecinta-pecintanya. Jadi kita yang datang ke sini mencintai mereka termasuk dzurriyyah bis sabab. Salman Farisi dzurriyyah bis sabab. Pada suatu hari Salman Farisi ini karena merasa sudah cukup duit ada dan ada keinginan untuk berkeluarga, lalu hendak kawin. Ketika hendak kawin, karena ada orang Madinah, lalu minta tolongi orang Madinah, kawan yaitu Abu Darda. Abu Darda ini kawan Salman Al-Farisi tapi orang Madinah. Makanya ulun nih hendak kawin orang anak, ada mungkin langsung pasti ulun bakal dulu dengan anak di sini. Nah, inya kena nama marahkan. Ada mungkin ulun hendak lawan biar langsung kalau mungkin. Nah, Salman Farisi minta tolongi Abu Darda. Lalu jujuran sudah siap, bawa duit, tulak seseorang perempuan yang ada di Madinah. Sampai di sana diterima. Apa tujuan hendak meminang seorang perempuan ini? Sudah ujar nak abah, ayo aja, siap aja. Cuman kami takunakan dulu babiniannya. Nah, ditakunakan dulu babiniannya. Wahai si galuh jangan kita tahu orang alalak kenapa menyambut babiniannya. Tadi bisa bahasa alalak, enggak bisa. Bahasa alalak tadi. Nah, jadi ini ada ngarannya Salman Al-Farisi, anak lawan ikam, kayak apa ikam? Jadi ujian babinian tadi banyak melihat ulun lamun lawan kawannya itu nah Abi Darda kunai. Lamun lawan Salman indah. Padahal hendak berdatang Salman. Sakainya nang babinian hendak lawan Abu Darda kayak apa pian lalakian gitu. Pian datang sudah bawa duit, hendak lawan babinian itu sakalinya babinian itu hendak lawan kawan kita yang membawa ini. Capek kami. Perasaan hancur kan. Sebab gantung di pengarannya pohon lombok nih. Ini Salman hendak berparak, sudah cukup duit. Sekalinya si babinian akun Abu Darda. Jadi datangkan abah, ujar abahnya Salman, ujar abahnya anakku aku naik kawin tapi lawan Abu Darda, karena lawan Salman. Hebatnya didikan Rasulullah Salman Al-Farisi, hebatnya tarbiyah Rasulullah kepada Salman seorang sahabat Salman Al-Farisi. Apa ujar Salman? Ada papa. Ada papa. Nah, ini ulun ada duit na jujuran manggesan anak lawan anak pian tadi. Ulun bariah kan Abu Darda dasarnya menjujur anak pian. Ayo ada lagi yang akun kaitan. Nah, ada, jangan sudah ada menjawab ada. Belum apaan lagi? Nah, belum apaan lagi? Ada. Jadi ujar Salman nih duit turun dan jujuran biasa Abu Darda. Biar Abu Darda menikahinya. Ujar Salman pulang, ulun minta sebutin. Bilanya Abu Darda kawin, ulun minta nang jadi saksi ulun. Ayo. Ada kan kayak itu sakit hati banget dolar namanya. Bisa kata keluar lagi 2 bulan tuh. Mana duit diunjuk lawan kawan Abu Darda? Mana pulang jadi saksi? Ayo sanggup lah lalakian kita. Mudahan jangan terjadi kayak itu. Jadi aja. Seorang sudah lapa-lapa cari duit, anak belum bisa aja ada anak belum seorang. Nah ini didikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Di intinya di sana adalah Salman minna ahlul bait. Salman bukan keturunan Nabi, bukan ahlul bait, tapi diakui Nabi sebagai ahlul bait karena apa? Mahabbah.
Jadi kata itu min mahabbatillahi lak ayyulqa fi qalbika mahabbatul wali. Min mahabbatillahi lak ayyulqa fi qalbika mahabbatul wali. Cirinya Allah sayang dengan engkau, cirinya Allah cinta kepada engkau, hati engkau diberi cinta kepada wali. Bila kita cinta wali berarti Allah telah cinta kepada kita. Tinggal kita menuruti wali tadi kayak apa gawian sidin, kayak tadi gawian sidin zuhud, bukan juhud, zuhud ya tadi. Artinya seadanya ridha menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini pertama kali ulun ke sini, jadi ulun kada banyak-banyak memandir. Cuman kesimpulannya alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan Habib Ahmad bin Hasan tadi, bahwasanya hendaklah kita menghubungkan hati kita dengan orang salihin dan meminta sampai akhir hayat. Jangan sampai berubah cinta kita kepada orang salihin. Karena apa? Ketika kita cinta kepada orang salihin, ketika kita mencintai orang wali-wali, maka apa yang didatangkan Allah kepada wali itu akan diturunkan kepada orang yang mencintai. Cuman syaratnya dua. Pertama husnudzon, baik sangka kepada orang wali tadi. Nang kedua ini yang penting, cintanya benar. Nah kita datang ke sini jangan ada yang terpaksa, jangan karena merasa kawan tulah atau kolot tulah atau asal jangan kada tulah. Bukan karena cinta wali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Min mahabbatil auliya itu termasuk daripada fardhu ain. Cinta wali itu termasuk fardhu ain. Mesti di hati kita ada cinta orang-orang salihin dan cinta para ulama dan menolong mereka dan membantu mereka. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul, ada yang membantu dengan duitnya, ada yang membantu dengan tenaganya. Nah kita nak ada bantu apa-apa, datang barang, umpat duduk barang, makmurakan, menta'zimkan, mensyiarkan, membesarkan akrimul ulama, akrimus salihin, memuliakan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dengan berkat daripada guru-guru kita, doa ini mudah-mudahan dengan berkat para habaib, dengan berkat yang kita hauli, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah ibadah sumber, terutama dosa umat abah kita, mudah-mudahan diampuni Allah. Ya Allah, ampuni dosa umat abah kami ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, dan jadikan nanti kami terkumpul bersama mereka di dalam syurga Firdausmu ya Allah. Dengan berkat sahibul haul, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dengan berkat sahibul haul, Allah mudahkan urusan kita. Dengan berkat sahibul haul, Allah murahkan rezeki kita yang halal yang banyak. Dengan berkat sahibul haul, Allah jadikan zuriat keturunan kita anak yang saleh dan salihah. Dengan berkat sahibul haul, Allah jadikan kita dan anak-anak kita termasuk orang yang membantu dan mencintai para aulia. Dengan berkat sahibul haul, Allah sudahi umur kita nantinya ketika meninggalkan dunia yang fana dengan kalimat la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Dengan berkat sahibul haul, Allah sudahi umur kita dengan husnul khatimah. Tidak pulang kita dari haul ini melainkan dosa kita diampuni Allah. Tidak pulang dari haul ini melainkan segala kesedihan dan duka cita kita diangkat oleh Allah. Tidak pulang dari haul ini melainkan Allah menulis kita di dalam pemeliharaan dan di dalam wilayah dan di dalam buku tulisan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang di haul ini adalah orang yang dicinta Allah, orang yang dikasihi Allah, orang yang jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin sahibul haul ini sahibul karamah. Ya Allah, kami memohon dengan berkat karamah orang wali daripada kami haul ini, datuk kami yang haul ini ya Allah, mudahkan segala urusan kami dan mudahkan segala urusan-urusan daripada orang-orang yang minta doa kepada kami ya Allah. Dan tidak pulang kami daripada tempat ini ya Allah, melainkan Engkau lapangkan dada kami, Engkau lapangkan dada kami dan Engkau lapangkan dada kami ya Allah. Mutmainnatul qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan kami memohon ya Allah, Engkau sudahi nanti umur kami dengan husnul khatimah ya Allah, bila ya Allah bi husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf ulun lantang bebandir, lantang berucap. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha kepada pian berataan. Mudah-mudahan dengan berkat kita saling bercinta karena Allah duduk di sini, mudah-mudahan dijadikan wasilah untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi belum minta ampun, minta ridha kepada nang tuha-tuha dan terutama kepada zuriat, meminta ampun, minta ridha. Dan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.